Saya tahu rasanya. Sakit kan? Nyesek kan? Kamu udah jungkir balik ngorbanin waktu kamu, mungkin nolak kesempatan lain cuma demi dia. Dianya malah asyik sama dunianya sendiri, seolah kamu itu cuma pilihan terakhir pas dia lagi gabut atau butuh sesuatu. Kamu mulai mikir, apa yang salah sama saya? Kurang apa lagi saya? Jawabannya simple bro, kamu terlalu murah. Bukan berarti kamu nggak berharga sebagai manusia, tapi karena kamu ngasih diri kamu terlalu gampang, tanpa syarat, tanpa bikin dia merasa perlu usaha, sampai nilai kamu di mata dia anjlok. Kamu jadi gampang ditebak, nggak ada misterinya, nggak ada tantangannya. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Di video ini saya, dari Jejak Pemikiran, bakal bongkar habis 7 cara hilang sementara yang bukan cuma bikin dia kangen berat, tapi juga bikin dia gila nyariin kamu. Ini bukan soal main-main atau jadi cowok brengsek yang sengaja nyakitin perasaan cewek. Ini soal balikin power kamu. Ini soal naikin value diri kamu lagi di mata dia, dan yang paling penting, di mata kamu sendiri. Kamu bakal belajar gimana caranya bikin dia sadar kalau kehilangan kamu itu kerugian besar buat dia. Sebelum kita masuk ke jurus-jurusnya, kamu harus paham dulu kenapa cewek bisa begitu. Ini bukan karena cewek itu jahat atau gimana bro, ini soal psikologi dasar manusia. Kita semua secara naluriah lebih menghargai sesuatu yang kita anggap langka, yang butuh usaha buat didapetin. Sesuatu yang selalu ada di depan mata, gampang dijangkau, lama-lama jadi nggak spesial lagi. Bayangin aja barang branded yang edisi terbatas. Kenapa harganya mahal dan orang rela antri berjam-jam, bahkan bayar lebih mahal ke calo karena langka. Karena nggak semua orang bisa punya, sama kayak kamu. Kalau kamu selalu ada setiap detik dia butuh, chat langsung dibalas dalam hitungan detik, diajak kemana aja ayo tanpa mikir, kamu jadi kayak barang obrolan di pasar malam. Gampang didapet, jadi ya dianggap biasa aja. Nggak ada gregetnya. Kebutuhan manusia akan hal-hal yang sulit didapatkan itu udah tertanam dalam otak kita bro. Ketika sesuatu itu nggak gampang diraih, nilainya otomatis naik di mata kita. Saya mau kamu inget ini baik-baik. Cewek itu makhluk rasa bro. Dan rasa itu cuma muncul kalau ada jarak. Jarak itu bukan berarti kamu musuhan sama dia atau ngilang tanpa jejak kayak ditelan bumi. Jarak di sini maksudnya ngasih ruang. Ruang buat dia mikir. Ruang buat dia bertanya-tanya. Dia lagi ngapain ya? Kok nggak ngehubungin saya kayak biasanya? Jarak itu ngasih kesempatan buat rasa kangen itu tumbuh subur. Kalau kamu nempel terus kayak perangkok sama amplop, kapan dia mau kangennya? Nggak ada celah buat rasa rindu itu muncul. Ketika kamu terlalu tersedia, kamu secara nggak sadar ngirim sinyal kalau kamu nggak punya kehidupan lain di luar dia. Kamu kelihatan kayak nggak punya tujuan hidup yang jelas, nggak punya kesibukan penting, dan pusat alam semesta kamu cuma dia seorang. Ini bahaya bro. Cewek itu pada dasarnya tertarik sama cowok yang punya visi, yang punya dunianya sendiri, yang independen dan nggak bergantung sama orang lain buat bahagia. Kalau kamu cuman jadi satelit yang ngorbitin dia doang, nggak punya cahaya sendiri, daya tarik kamu bakal luntur seiring waktu. Dia butuh lihat kamu sebagai individu yang utuh, bukan cuma sebagai pacarnya dia. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Tapi ingat, tujuan 7 jurus ini bukan buat jadi cowok brengsek yang suka ngilang tanpa kabar dan bikin cewek nangis berhari-hari. Bukan. Tujuan kita adalah jadi cowok berkualitas yang punya kehidupan menarik, yang punya standar, yang bikin dia sadar kalau kamu itu aset berharga yang nggak bisa dia sia-siain gitu aja. Ini tentang jadi pria bernilai tinggi yang kehadirannya itu dirindukan, bukan dianggap angin lalu. Jurus pertama, fokus total ke dunia kamu sendiri. Ini yang paling fundamental bro, pondasinya. Selama beberapa hari, atau bahkan seminggu kalau perlu, tarik diri kamu sedikit dari radar dia dan fokus 100% ke diri kamu. Apa artinya? Ke gym, bukan cuma buat gaya-gayaan. Bentuk badan kamu, keluarin keringet, tingkatkan endorfin kamu. Badan yang fit itu nambah pede, dan cewek suka cowok yang pede sama dirinya sendiri. Kerjaan atau bisnis atau studi. Kejar target kamu, kembangin proyek kamu, belajar yang bener. Cowok yang punya ambisi dan lagi berjuang buat masa depannya itu punya daya tarik tersendiri. Itu nunjukin kamu punya arah. Hobi. Lakuin hal yang bener-bener kamu suka dan mungkin selama ini kamu tinggalin karena terlalu fokus ke dia. Mancing, main musik, ngoprek motor, baca buku, nulis, ngelukis, apa aja. Temukan lagi kesenangan kamu di situ. Nongkrong berkualitas sama teman-teman kamu. Bukan cuma hahaha nggak jelas, tapi beneran nyambung sama persaudaraan kamu. Diskusi hal-hal penting, saling dukung. Kenapa ini penting?
biar dia sadar kalau kamu punya kehidupan yang seru dan berarti di luar hubungan kalian. Kamu bukan pengangguran yang kerjaannya cuma nungguin kabar dari dia doang. Efek psikologisnya, dia bakal mulai bertanya-tanya, kok dia nggak nyariin saya kayak biasa, sibuk banget ya dia? Ini memicu rasa penasaran dan sedikit rasa tidak aman yang sehat di pihak dia. Dia jadi mikir, apa jangan-jangan saya udah nggak sepenting itu lagi buat dia? Ini bukan tentang bikin dia cemburu, tapi bikin dia sadar kalau dunia kamu nggak berhenti berputar cuman karena dia. Ini nunjukin kamu punya standar, kamu menghargai waktu kamu sendiri, dan kamu nggak butuh validasi dari dia buat bahagia. Jurus kedua, mainkan jeda respon chat secara elegan. Saya nggak nyuruh kamu sengaja ngacangin chat dia berjam-jam atau berhari-hari sampai lumutan kayak artefak purbakala. Itu kekanak-kanakan dan malah bisa jadi senjata makan tuan. Maksud saya adalah tunda respon chat secara alami dan elegan. Gimana caranya? Kalau kamu lagi kerja atau kuliah, ya fokus dulu sama kerjaan atau kuliah kamu, bales nanti pas istirahat atau pas udah senggang, nggak ada kerjaan yang bakal beres kalau tiap 5 menit kamu ngecek HP. Kalau kamu lagi nge-gym, lagi nongkrong seru sama temen, atau lagi asik sama hobi kamu, ya nikmatin momen itu. Nggak usah buru-buru panik pengen bales chat dia bisa nunggu. Nggak semua chat harus dibales saat itu juga dengan kecepatan kilat kecuali emang urgen banget menyangkut hidup dan mati. Santai aja bro, kenapa ini penting? Bukan buat nge-game-in dia atau sengaja bikin dia nunggu lama biar kelihatan sok sibuk. Tapi biar dia belajar nunggu dan mikirin kamu juga. Biar dia sadar kalau waktu kamu itu berharga dan nggak bisa diinterupsi seenaknya. Efek psikologisnya, dia akan mulai menghargai setiap respon dari kamu. Dia juga akan punya waktu buat mikirin dia lagi ngapain ya sampai belum bales, atau tumben balesnya agak lama lagi serius ngerjain sesuatu kali ya. Ini menciptakan sedikit ruang hampa yang bisa diisi dengan rasa kangen dan antisipasi. Kamu nunjukin kalau kamu punya prioritas dan nggak selalu bisa diganggu. Kamu bukan layanan pelanggan 24 jam yang harus siaga terus buat dia. Jurus ketiga, jangan jadi siap sedia 24/7 kalau diajak ketemu. Cewek kamu ngajak ketemu dadakan atau ngajak pergi di waktu yang sebenarnya kamu udah punya rencana lain yang penting buat kamu. Entah itu kerjaan, hobi, atau janji sama temen, jangan langsung bilang, iya sayang siap meluncur, sambil ngebatalin semua urusan kamu demi dia. Itu nunjukin kamu nggak punya pendirian. Apa yang harus kamu lakuin? Sesekali dengan sopan tapi tegas, bilang kamu nggak bisa. Contohnya, maaf banget yang, hari ini saya udah ada janji sama tim saya buat kelarin Project X, atau malam ini saya ada jadwal latihan futsal yang nggak bisa ditinggal, atau saya lagi mau fokus ke ya dulu nih. Gimana kalau besok atau lusa aja, kita atur waktunya. Kenapa ini penting? Biar dia tahu kamu juga punya prioritas lain dalam hidup. Kamu bukan boneka yang bisa diajak kemana aja, kapan aja sesuka hati dia harus belajar menghargai waktu dan komitmen kamu juga. Efek psikologisnya, dia akan lebih menghargai waktu ketemuan kalian. Dia juga akan sadar kalau dia harus sedikit berusaha dan menyesuaikan diri kalau mau ketemu kamu. Ini meningkatkan nilai kamu di matanya. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang punya agenda, punya komitmen terhadap diri sendiri dan orang lain, dan nggak gampang diatur-atur seenaknya. Jurus keempat, pancarkan kebahagiaan kamu di sosmed, tanpa norak. Sosial media itu pedang bermata dua bro. Bisa jadi sumber drama, bisa juga jadi alat yang efektif. Kali ini kita pakai buat nunjukin kalau hidup kamu itu asyik, seru, dan kamu bahagia. Bahkan tanpa dia harus selalu ada di setiap frame foto atau story kamu. Gimana caranya? Tanpa lebay, tanpa norak, tanpa nyindir. Posting foto atau story lagi nikmatin hobi kamu. Misalnya lagi mancing dapet ikan gede, lagi main gitar bawain lagu favorit, atau lagi asyik ngelukis. Bagikan pencapaian kecil di kerjaan atau proyek pribadi kamu. Misalnya, alhamdulillah presentasi hari ini lancar, atau akhirnya codingan semalam beres juga. Lagi nongkrong seru, ketawa ketiwi, atau diskusi mendalam sama teman-teman kamu, boleh di-share sekilas keseruannya. Kuncinya, natural, nggak dibuat-buat, dan nggak ada caption atau visual yang secara eksplisit nyindir dia. Cukup buat dia mikir, wah dia kelihatan happy ya, seru banget kayaknya hidupnya. Kok dia bisa enjoy gitu tanpa aku? Kenapa ini penting? Ini bukan buat bikin dia cemburu buta atau merasa tersaingi, tapi buat nunjukin kalau kamu itu mandiri secara emosional. Kebahagiaan kamu nggak bergantung sama ada atau nggak adanya dia di sisi kamu.
Efek psikologisnya, ini bisa memicu sedikit rasa takut ketinggalan di pihak dia. Dia mungkin jadi pengen tahu lebih banyak tentang kehidupan kamu yang seru itu dan pengen jadi bagian darinya lagi. Dia jadi sadar kalau kamu punya dunia yang menarik yang mungkin dia lewatkan. Kamu memproyeksikan citra sebagai pria yang utuh, punya gairah, dan menarik secara independen. Jurus kelima, jadi pendengar yang selektif, bukan tong sampah emosional. Dulu mungkin kamu selalu siap sedia 24/7 dengerin semua keluh kesah dia, dari masalah kerjaan, drama sama temennya, sampai kucing tetangganya yang berantem. Itu bagus di satu sisi, nunjukin kamu peduli. Tapi kalau cuma kamu yang jadi tong sampah emosional dia, sementara dia nggak pernah peduli sama masalah kamu, atau bahkan nggak pernah nanya kabar kamu gimana, itu nggak sehat bro. Itu namanya hubungan satu arah. Apa yang harus kamu ubah, tetap jadi pendengar yang baik saat dia benar-benar butuh dukungan dan lagi ada masalah serius. Tapi, kalau dia cuma mau ngeluh non-stop tentang hal-hal sepele tanpa ada niat cari solusi, atau kalau dia nggak pernah nanya balik soal hari kamu dan perasaan kamu boleh sedikit jaga jarak emosional. Jangan biarin energi kamu terkuras habis buat dia doang. Kamu bisa bilang dengan halus tapi jelas, misalnya, saya ngerti kamu lagi berat, dan saya yakin kamu pasti bisa atasin ini. Saya sendiri juga lagi ada beberapa hal yang perlu saya fokusin banget nih, jadi mungkin saya nggak bisa dengerin kamu sepenuhnya sekarang. Kenapa ini penting? Ini soal batasan diri yang sehat. Kamu nunjukin kalau energi dan waktu emosional kamu juga berharga dan nggak bisa dieksploitasi seenaknya. Efek psikologisnya, dia akan sadar kalau dia nggak bisa seenaknya membuang semua beban emosionalnya ke kamu tanpa ada timbal balik atau tanpa menghargai kapasitas kamu. Dia mungkin akan lebih menghargai kesediaan kamu buat mendengar ketika kamu memberikannya dengan tulus. Kamu menunjukkan kedewasaan emosional dan kemampuan untuk melindungi energi diri sendiri. Ini adalah ciri pria yang punya harga diri dan gak mau dimanfaatin. Jurus keenam, gantungin obrolan pas lagi klimaksnya dengan cerdas. Ini trik psikologis yang cukup ampuh kalau dipakai dengan benar dan gak keseringan. Otak kita cenderung lebih inget sama hal-hal yang belum selesai atau ngegantung, bikin penasaran. Contohnya gimana? Lagi seru-serunya cerita pengalaman lucu kamu atau lagi ngejelasin ide brilian kamu yang bikin dia antusias, tiba-tiba kamu bilang, Yang, maaf banget nih, ada telepon penting dari bos atau ada urusan mendadak yang harus saya handle sekarang juga, nggak bisa ditunda. Nanti kita lanjut lagi ya ceritanya, sumpah ini bagian paling serunya belum saya ceritain. Pastikan alasan kamu kedengeran beneran penting, mendesak, dan bukan dibuat-buat. Dan jangan lupa buat beneran ngelanjutin ceritanya nanti, jangan malah kamu yang lupa. Kenapa ini penting? Ini bakal bikin dia penasaran setengah mati. Dia bakal nungguin kamu ngehubungin lagi buat ngelanjutin cerita itu. Dia bakal mikirin kamu dan cerita kamu yang ngegantung itu. Efek psikologisnya menciptakan ketegangan dalam interaksi kalian. Rasa penasaran itu adalah salah satu pemicu ketertarikan yang kuat. Kamu kelihatan kayak orang sibuk yang punya banyak hal menarik dan penting terjadi dalam hidupnya, sampai-sampai obrolan seru pun bisa terinterupsi oleh hal penting lainnya. Ini juga nunjukin kalau dunia kamu nggak berhenti cuma buat ngobrol sama dia. Jurus ketujuh, simpan sedikit misteri tentang diri kamu. Jangan jadi buku yang terbuka lebar di pertemuan pertama atau di awal-awal chat. Jangan obral semua cerita hidup kamu dari A sampai Z, semua kelebihan dan kekurangan kamu, semua rencana masa depan kamu, sampai detail terkecil. Itu bikin kamu nggak menarik lagi karena nggak ada yang perlu digali. Gimana caranya? Kasih informasi secukupnya aja, jangan langsung semuanya. Biarin dia bertanya, biarin dia penasaran. Ungkap lapisan diri kamu pelan-pelan, kayak ngupas bawang. Setiap lapisan baru yang dia temuin bakal bikin dia makin tertarik dan merasa berinvestasi buat kenal kamu lebih jauh. Misalnya kalau dia tanya hobi kamu, jangan langsung ceritain semua detailnya, sejarahnya, prestasinya. Cukup bilang, ada beberapa sih, salah satunya yang lagi saya tekunin ini lumayan menantang dan seru banget, nanti deh kapan-kapan saya ceritain lebih banyak. Biar dia nanya lagi, biar dia nunjukin ketertarikannya. Kenapa ini penting? Manusia itu makhluk penasaran. Sesuatu yang misterius itu selalu menarik dan bikin nagih. Kalau dia udah tahu semua tentang kamu dalam waktu singkat, nggak ada lagi yang bikin dia penasaran, nggak ada lagi yang pengen dia cari tahu. Efek psikologisnya, dia akan terus memikirkan kamu, mencoba memecahkan teka-teki tentang diri kamu. Ini menjaga ketertarikan dia tetap hidup dan dinamis. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kompleks dan punya kedalaman, bukan orang yang dangkal dan gampang ditebak.
Pria yang terus belajar dan berkembang selalu punya sisi baru untuk ditunjukkan, dan itu bikin dia nggak pernah membosankan. Sekarang, pasti ada yang mikir di benak kamu, ini kan sama aja kayak main-mainin perasaan cewek, manipulatif dong. Nggak baik ah. Saya lurusin ya bro, biar nggak salah kaprah. Ada perbedaan besar antara strategi cerdas buat naikin nilai diri kamu dengan manipulasi murahan yang tujuannya cuma buat ngontrol orang. Manipulasi itu tujuannya mengontrol, bikin orang lain merasa bersalah, bingung, nggak aman, atau nggak berharga biar nurut sama kemauan kamu. Manipulator sering pakai kebohongan, bikin orang ragu sama realitasnya sendiri, atau ngasih perhatian berlebihan di awal cuma buat ngejerat, terus tiba-tiba jadi dingin dan ngontrol. Hubungan yang ada manipulasinya itu bikin kamu merasa kehilangan diri sendiri, takut buat ngomong jujur, dan cemas terus-terusan. Strategi yang saya ajarin di video ini beda bro. Tujuannya bukan buat ngontrol dia, tapi buat kamu fokus ke diri sendiri. Jadi versi terbaik dari diri kamu. Dasarnya adalah kejujuran pada diri sendiri tentang apa yang kamu mau dan nggak mau tolerir. Punya batasan yang sehat biar kamu nggak diinjek-injek dan membangun kemandirian biar kebahagiaan kamu nggak bergantung sama orang lain. Efeknya ke cewek. Dia jadi kangen dan tertarik karena kamu jadi cowok yang lebih berkualitas, lebih punya pendirian, lebih menarik, bukan karena kamu mainin emosinya atau bikin dia sengsara. Manipulasi itu berusaha naikin diri sendiri dengan cara ngerendahin atau ngejatuhin orang lain. Strategi hilang sementara yang sehat ini adalah tentang kamu naikin standar diri kamu sendiri. Kamu nunjukin kalau kamu punya kehidupan, punya tujuan, punya prinsip, dan kamu nggak bakal ngebiarin diri kamu dianggap remeh atau jadi keset. Ingat kutipan ini, kalau kamu selalu ada, kamu jadi murah. Ini bukan berarti kamu jadi nggak peduli sama dia, tapi kamu belajar buat peduli sama diri kamu sendiri dulu. Pria yang menghargai dirinya sendiri baru bisa benar-benar dihargai orang lain, termasuk pasangannya. Kelangkaan yang kita ciptakan di sini adalah hasil dari kamu beneran sibuk ngurusin hidup kamu, ngejar mimpi kamu, ngembangin diri kamu. Bukan kelangkaan buatan yang sengaja bikin dia cemas nggak jelas cuma buat mancing reaksinya, terus kamu muncul lagi kayak pahlawan kesiangan buat nyelamatin dia. Itu namanya permainan beracun bro, dan itu bukan ciri cowok berkualitas. Yang kita mau di sini adalah dia kangen karena dia sadar kamu itu pria yang punya nilai, yang punya sesuatu yang berharga buat ditawarkan, bukan karena kamu sengaja bikin dia menderita. Biar kamu makin yakin dan gak cuman ngawang-ngawang, saya kasih satu cerita nyata dari seorang bro yang pernah ada di posisi kamu, mungkin mirip banget sama yang kamu alamin sekarang. Sebut aja namanya Budi. Budi ini bucin parah sama ceweknya, sebut aja cinta. Apa-apa cinta, semua demi cinta. Rela ngebatalin janji sama temen, rela nggak ngejar hobinya, pokoknya waktu dan energinya habis buat cinta. Hasilnya, cinta makin cuek, chat Budi sering di-read doang atau dibales singkat-singkat, diajak jalan bilangnya sibuk terus, padahal update story lagi nongkrong sama temen-temennya. Klasik kan? Sampai akhirnya Budi nonton video kayak gini dan dia mutusin buat berubah, buat hilang sementara dengan cara yang bener. Dia mulai nge-gym lagi, sesuatu yang dulu dia tinggalin demi bisa selalu nemenin cinta. Dia fokus sama kerjaannya, sampai akhirnya dapat apresiasi dari bosnya. Dia mulai lagi nongkrong sama teman-teman futsalnya, ketawa lepas, ngerasain lagi serunya punya persaudaraan. Dia nggak ngilang total dari cinta, nggak ngeblokir kontaknya. Tapi, intensitas komunikasinya dikurangin drastis. Chat dari cinta dibales kalau emang lagi senggang dan penting, nggak buru-buru. Ajakan ketemu dari cinta nggak selalu diiyain kalau dia lagi ada urusan atau emang lagi pengen waktu sendiri. Awalnya cinta kayak nggak peduli, mungkin malah seneng karena nggak diganggu Budi terus. Tapi masuk minggu kedua, cinta mulai nunjukin gelagat aneh. Dia mulai sering chat duluan, nanyain Budi lagi apa, lagi di mana. Puncaknya, pas Budi posting foto lagi muncak gunung sama temen-temennya, kelihatan happy banget, bebas dan gagah, cinta langsung telepon, ngajak ketemu secepatnya, bilang kangen. Dia bilang dia ngerasa Budi beda, lebih cuek tapi kok malah lebih menarik. Singkat cerita hubungan mereka jadi beda total, cinta jadi lebih menghargai Budi, lebih perhatian, lebih sering inisiatif. Kenapa? Karena Budi nunjukin kalau dia punya nilai, dia punya kehidupan yang seru di luar cinta, dan dia nggak takut kehilangan cinta kalau memang cinta nggak bisa menghargai dia. Budi nggak ngemis perhatian, tapi dia jadi pria yang layak diperhatiin. Lihat kan bro, perubahan itu dimulai dari diri kamu sendiri. Bukan dengan ngemis-ngemis perhatian atau jadi makin nempel, tapi dengan jadi pria yang punya kualitas, yang punya dunia sendiri, yang bikin dia mikir, saya nggak mau kehilangan cowok sekeren ini. Selama ini mungkin kamu mikir, namanya juga cowok, ya tugasnya ngejar. Oke,
Ada benernya di awal-awal PDKT kamu nunjukin inisiatif. Tapi kalau udah pacaran atau udah jelas ada komitmen, hubungan itu jalan dua arah, bro. Bukan cuma kamu yang ngasih usaha, dia juga harus nunjukin usahanya. Keseimbangan itu penting. Kamu bukan robot yang diprogram buat nyenengin orang 24 jam non-stop tanpa istirahat. Kamu bukan robot buat nyenengin orang 24 jam. Kamu juga berhak buat dicari, bukan cuma nyari. Kamu juga manusia yang punya perasaan, punya kebutuhan buat dihargai, buat diperhatiin, buat dirindukan, buat dicari. Itu valid, bro. Kalau selama ini cuma kamu yang selalu ngechat duluan setiap pagi, cuma kamu yang selalu ngajak ketemu setiap minggu, cuma kamu yang selalu ada dan siap sedia kapanpun dia butuh, coba deh berhenti sejenak. Lakuin 7 jurus tadi. Lihat, dia nyariin kamu nggak? Dia ngerasa ada yang hilang nggak dari hidupnya? Kalau dia adem ayem aja atau malah nggak sadar kamu berkurang, itu udah jadi pertanda besar tentang seberapa penting kamu di mata dia. Kamu berhak mendapatkan pasangan yang juga mau berjuang buat kamu, yang juga takut kehilangan kamu, yang juga mau invest waktu dan energinya buat hubungan kalian. Jangan pernah puas jadi satu-satunya pihak yang selalu berusaha dalam hubungan, sementara pihak lainnya cuma nerima doang kayak raja atau ratu. Hubungan yang sehat itu ada timbal baliknya, ada saling memberi dan menerima. Kamu berhak mendapatkan itu. Bro, 7 jurus hilang sementara yang udah saya jelasin panjang lebar ini bukan cuma trik sesaat buat bikin dia kangen sementara terus balik lagi ke pola lama. Bukan itu tujuannya. Ini adalah langkah awal, pemicu buat kamu bertransformasi jadi cowok yang benar-benar punya kelas, punya karakter, dan yang paling penting punya arah dalam hidup. Ingat kata-kata saya ini baik-baik, camkan dalam hati kamu. Kamu nggak harus jadi beracun buat bikin cewek kangen. Kamu cuma harus balik jadi cowok yang punya arah, bukan cowok yang cuman muter-muterin dia terus. Jadi cowok yang punya tujuan hidup jelas, yang punya prinsip, yang nggak goyah cuman karena urusan cewek. Fokus bangun diri kamu jadi versi terbaik. Kejar mimpi kamu, apapun itu. Jadi pria yang punya integritas, yang omongannya bisa dipegang, yang punya prinsip hidup, yang punya kesibukan positif, yang bikin kamu berkembang. Ketika kamu jadi versi terbaik dari diri kamu, ketika kamu punya nilai yang tinggi, ketika kamu nyaman dan bahagia dengan diri kamu sendiri, cewek nggak cuman kangen, bro. Dia bakal takut kehilangan kamu. Dan itu semua terjadi secara alami, tanpa perlu kamu ngemis-ngemis perhatian lagi, tanpa perlu kamu main drama. Kamu itu berharga. Kamu itu punya potensi yang luar biasa. Jangan sia-siain diri kamu cuma buat jadi yes man yang nggak dihargain, yang cuma jadi pilihan terakhir, atau yang keberadaannya dianggap sepele. Mulai sekarang, ambil kendali atas hidup kamu. Balikin lagi kekuatan kamu ke tangan kamu sendiri. Jadilah pria yang dirindukan karena kualitas kamu, karena karakter kamu, karena aura positif yang kamu pancarkan, bukan karena kamu nggak ada atau sengaja ngilang buat bikin drama. Nah, itu tadi 7 cara dari saya, bro, dari jejak pemikiran. Saya jamin kalau kamu praktekin dengan benar, dengan niat yang benar buat upgrade diri, hasilnya bakal kerasa. Bukan cuma ke hubungan kamu, tapi ke diri kamu sendiri juga. Sekarang giliran kamu. Dari 7 cara tadi, mana yang paling jelek buat kamu, atau mana yang paling pengen kamu coba duluan dalam waktu dekat ini? Kamu punya pengalaman sendiri soal hilang sementara ini, yang mungkin berhasil atau malah gagal, atau mungkin kamu punya cara lain yang lebih ampuh yang belum saya sebutin? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tulis semua unek-unek, pertanyaan, dan pengalaman kamu di kolom komentar di bawah. Kita diskusi santai di sana, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sepenuhnya, kita sama-sama belajar jadi pria yang lebih baik. Saya bakal baca komen-komen kamu semua. Kalau video ini ngebantu buka mata dan pikiran kamu, kalau kamu ngerasa dapat sesuatu yang berharga hari ini, jangan pelit pencet tombol like-nya, bro. Kasih jempol ke atas, biar saya makin semangat ngasih tamparan-tamparan realita lainnya buat upgrade diri kamu jadi cowok berkualitas. Dan yang paling penting, buat kamu yang baru nemu channel ini atau belum subscribe, pastikan kamu subscribe channel Jejak Pemikiran sekarang juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang bakal ngebahas sisi lain kehidupan cowok yang jarang diomongin orang tapi penting banget buat kita tahu. Kita bangun komunitas pria berkualitas di sini yang saling dukung dan saling ngingetin. Oke bro, segitu dulu dari saya. Ingat, kamu punya kendali atas hidup kamu dan kebahagiaan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi pria berkelas, punya prinsip, dan jangan mau jadi murah. Salam Jejak Pemikiran. Dan yang paling penting, buat kamu yang baru nemu channel ini atau belum subscribe,
Pastikan kamu subscribe channel Jejak Pemikiran sekarang juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya yang bakal ngebahas sisi lain kehidupan cowok yang jarang diomongin orang tapi penting banget buat kita tahu. Kita bangun komunitas pria berkualitas di sini yang saling dukung dan saling ngingetin. Oke bro, segitu dulu dari saya. Ingat, kamu punya kendali atas hidup kamu dan kebahagiaan kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jadi pria berkelas, punya prinsip, dan jangan mau jadi murah. Salam Jejak Pemikiran.